Kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Hari lepas hari Tuhan, Engkau terus menyertai kami dalam masa-masa sulit yang kami hadapi di masa pandemi ini Tuhan. Bangsa kami dan bangsa-bangsa Tuhan, hanya oleh karena belas kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, hari lepas hari dapat kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami butuh Roh-Mu yang kudus selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus bekerja atas setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, yang Kau pakai selalu menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih dan lebih lagi kuasa urapan Roh-Mu turun atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau taburkan benih firman-Mu dalam setiap hati kami, dalam tanah hati kami. Kami membuka hati kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman, pesan, bahkan pewahyuan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan sungguh hati kita naikkan pujian ini dari awal, saudara-saudara yang terkasih. Roh Kudus hadir di sini dan mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang
yang suka. Bila Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. yang mustahil Tuhan Yesus bagi orang percaya. bila Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Dengan sungguh-sungguh, dengan iman percayamu. Bila Allah Turut bekerja, tiada yang mustahil yang mustahil bagi orang percaya. Bila Allah turut bekerja di antara kita. Bila roh Allah, bila roh Allah, bila roh Allah turut bekerja antara kita. Engkau telah meminta kepada Bapa di sorga untuk mencurahkan roh kenabian, Ruah Elohim, Roh Kudus itu memenuhi umatmu, gerejamu, orang-orang pilihanmu. Roh yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran yang di dalam Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau masih berbicara kepada kami hingga hari ini. Lewat roh-Mu, lewat firman-Mu, lewat kasih dan anugerah-Mu. Nyata Engkau ada, Engkau berbicara, Engkau menyelamatkan seisi dunia ini. Terima kasih Bapa, berfirman di tengah-tengah kami. Sampaikan akan isi hati-Mu. Penuhi kami semua dengan roh-Mu, roh pengenalan, pengertian dan segala sesuatu yang Engkau akan ajarkan secara pribadi bagi kami. Sebab roh-Mu menguraikan bagi kami hikmat, kasih, semua pesan peringatan yang daripada Tuhan sendiri memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sejak dulu hingga hari ini Tuhan Yesus masih berbicara kepada umatnya. Tuhan Yesus berbicara kepada Anda, Tuhan Yesus berbicara kepada saya, Tuhan Yesus berbicara kepada keluarga kita, Tuhan Yesus berbicara kepada semua orang lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, lewat kejadian-kejadian dalam kehidupan, lewat banyak perkara. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan ingin bicara dan ingin menyampaikan akan hatinya kepada kita. Salah satu cara Tuhan berbicara adalah lewat mimpi. Kitab suci berkata Tuhan berbicara lewat mimpi dan penglihatan. Saudara terkasih, semasa kita merendahkan diri, berdoa, berpuasa di bulan Juli tahun 2021 ini, ada 2 kali Tuhan berbicara kepada saya lewat mimpi. Ternyata mimpi ini mengandung makna dan begitu berkesan, kesan yang mendalam. Ada pesan-pesan Tuhan cara khusus di dalamnya. 2 mimpi ini saya sampaikan. Bagian pertama mimpi pesan kepada gereja-gereja Tuhan lebih dulu. Karena bagian kedua nanti adalah mimpi tentang peringatan akan bagaimanakah solusi menghadapi COVID-19, pandemi polka dan pandemi sembat yang akan datang. Bagaimana tangan Tuhan menyertai orang-orang pilihannya dan Tuhan memberikan cara pertolongannya lewat Roh-Nya yang kudus. Nah, yang pertama, dalam mimpi saya dibawa masuk ke dalam suatu area kebaktian. Kebaktian gereja seperti masa sebelum pandemi, kebaktian tatap muka. Nampaknya di dalam kebaktian itu para pelayan, mereka yang berjas biru, mereka yang mengenakan jas, mereka yang disebut pekerja-pekerja gereja, itu nampaknya kenal saya di dalam mimpi itu. Saya datang ke situ dan nyatanya waktu itu adalah waktu sebenarnya sudah habisnya masa ibadah mereka. Jadi mereka mengambil waktu kebaktian itu, nampaknya di dalam mimpi itu
2 kali pagi, lalu siang harinya ternyata itu adalah bagian saya untuk melayani. Lalu para pekerja gereja yang menggunakan pakaian jas biru itu, mereka mendatangi saya bertanya, lalu berkata, "Pak, mau melayani?" Saya berkata, "Iya." Lalu saya memandang mereka, dan di dalam mimpi itu jelas sekali saya merasa ada pribadi yang nggak nampak, yaitu Tuhan Roh Kudus menyertai dan dia berbicara jelas sekali. Jadi dalam mimpi itu seakan-akan nyata sekali, karena saya bisa melihat antara orang-orang di dalam mimpi dengan Roh Kudus yang tidak nampak berbicara sama jelasnya. Jadi antara orang berbicara dengan Tuhan bicara sama jelasnya di dalam mimpi. Lalu Roh Kudus berkata, "Nak, lihatlah." Ternyata di dalam ibadah mereka yang harusnya sudah selesai itu, mereka ulur-ulur waktunya, mereka panjang-panjang waktunya. Lalu saya melihat para pekerja gereja yang memakai jas biru ini duduk menghadap ke jemaat, saudara. Jadi ada kursi-kursi berbaris menghadap ke arah mimbar, lalu para pekerja gereja ini duduknya menghadap ke arah jemaat. Lalu Tuhan berkata sama saya, "Engkau lihatlah itu, Nak. Sibuknya mereka. Mereka melayani sesamanya, tetapi mereka tidak pernah melayani aku," kata Tuhan. Saya terkejut, saya memandangnya. Lalu terus saya memandangnya, dan Roh Kudus kemudian berbicara di dalam batin saya hal-hal tersembunyi, saudara terkasih. Ternyata dari pekerja-pekerja berjas biru ini sebagian besar banyak yang ditolong Tuhan lewat pelayanan saya, dipulihkan dari kehidupan ekonominya yang hancur, disembuhkan dari sakit penyakit, pemulihan keluarga. Tapi mereka berbalik lagi di dalam rutinitasnya, mereka kembali lagi di dalam kesibukannya, dan ternyata Tuhan pesankan lewat pernyataan-pernyataan dalam batin, dikatakan mereka lebih menyukai organisasi, mereka lebih menyukai hal-hal agamawi, mereka lebih menyukai pelayanan lahiriah, mereka lebih menyukai hal-hal yang dipuji-puji, yang menyenangkan telinga. Mereka lebih menyukakan manusia daripada melayani Tuhan, daripada tersembunyi bersekutu dengan Tuhan, daripada mencari kesenangan dan kehendak Tuhan. Mereka sudah memilih, kata Roh Kudus. Dan untuk itu mereka telah memilih, kata Roh Kudus. Saya melihat semua itu, lalu saya berkata, ini kan jatahnya aku melayani. Karena di dalam suatu mimpi beberapa tahun yang lalu, sebenarnya ada suatu kejadian perkara. Dalam mimpi itu, gereja ini gembala sidangnya cari sesuatu, yang sesuatu itu ditaruh di tangan saya di dalam mimpi beberapa puluh tahun yang lalu. Itu seperti bongkahan-bongkahan emas. Ternyata itu adalah kemuliaan, karunia-karunia kesembuhan. Lalu semua mimpi itu muncul lagi di dalam mimpi itu. Jadi ini mimpi yang tak biasa. Lalu saya berkata, kalau memang mereka masih mau lanjutkan ini, biarkan saja Tuhan, saya pilih untuk pergi saja cari tempat yang lain. Lalu saya melihat ada anak-anak Tuhan yang terpilih mulai mengikuti, dimuridkan. Jadi di dalam kehidupan mimpi saja nampak sekali orang-orang terpilih itu tidak banyak. Banyak yang dipanggil, benar. Tuhan memanggil seisi dunia ini. Yang meresponi gak banyak. Lebih tidak banyak lagi yang dipilih. Karena untuk jadi orang-orang pilihan harus diproses. Dan lebih sedikit lagi yang tersisa, orang yang setia, orang yang konsisten di dalam mengikuti Tuhan, konsisten di dalam mengabdi kepada Tuhan. Mereka yang setia berkomitmen jadi pelaku firman. Sedikit sekali orangnya, kata Tuhan. Lalu dalam mimpi itu Roh Kudus berbicara kepada saya tentang firman Tuhan, dan saya lagi buka-buka Alkitab, saya terbangun dalam keadaan begini-begini, saudara. Mari kita lihat sebagai firman Tuhan pembuka serial ke-7, serial Gereja Mula-Mula Tuhan hari ini. Kita lihat firman-Nya lebih dulu di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 23. Markus 11 ayat 20 sampai yang ke-23.
Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara, tapi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin." Amin. Saudara terkasih, tema dari firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan yang luar biasa ini adalah orang hidup atau orang mati, seperti yang dipesankan Roh Kudus ketika saya sedang mencari firman dalam mimpi hingga saya terjaga. Firman Tuhan ini dibagikan kepada kita, Markus 11 ayat 20-23 ini tentang satu batang pohon ara. Ternyata pohon ara itu yang lebat itu daunnya, sedangkan buahnya tidak ada. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kalimat, didengar murid-murid. Saudara bisa lihat firman-Nya, dan perkataan itu diingat oleh murid-murid. Dan ketika Yesus lewat dan melihat pohon ara itu lagi, ya, dan murid-muridnya ingat perkataan Tuhan Yesus, mereka melihat tepat seperti yang diperkatakan Tuhan Yesus, pohon ara itu mengering. Saudara, kalau saudara hanya baca sekilas, tidak menyelidiki, tidak memahaminya, ini akan jadi sesuatu yang biasa dan akan jadi bacaan kitab suci lewat begitu saja, saudara. Tetapi kalau saudara mulai bisa membuka wawasan, saudara jalan, tidak usah sampai ke Timur Tengah, ke Israel atau negara-negara yang banyak pohon aranya. Di Indonesia mulai banyak, saudara. Di Kelapa Gading ini aja banyak sekali. Bahkan kira-kira 200 meter tetangga rumah saya juga ada pohon aranya. Bisa saudara lihat lewat, bahkan dahannya kadang menutupi jalan saking rindangnya. Dan pohon ara ini paling rajin berbuah. Ini ciri khas pohon ara, buahnya tidak berhenti-berhenti, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ternyata tidak ada buahnya. Ini satu pohon yang berbeda dengan ciri khas dari pohon ara. Kalau kita pergi kemana-mana, kelilinglah di kota-kota kita menemukan pohon ara, rata-rata buahnya ada. Selama musim panas ada, pasti dia berbuah. Yang menghalangi dia berbuah adalah musim hujan, saudara. Saya yakin pada masa ini, ketika firman Tuhan ini terjadi, itu musimnya bukan musim hujan. Di Israel jarang hujan, saya rasa, saudara. Paling banyak adalah musim panjang panas, ya, musim panas yang panjang. Maka Tuhan pesankan kepada kita, janganlah hidup hanya untuk menyuburkan diri, hidup untuk selfismu, untuk egoismu, hidup untuk dirimu yang makin subur, makin merasa punya uang, ngerasa kaya, nyaman, tenang, enak, menang sendiri. Karena nanti cepat lambat Tuhan akan datang dalam hidupmu. Kalau Tuhan datang dalam hidupmu, saudara akan tahu Tuhan mencari sesuatu di hidupmu. Bukan berarti semua hal yang diberi Tuhan dalam hidupmu, investasi Tuhan berupa kekayaan dalam bentuk uang, popularitas dalam bentuk jabatan, nama, kehormatan, keluarga-keluarga terpandang. Semua itu dipercayakan Tuhan bukan tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa tujuan. Sekali waktu semua orang akan diuji dalam api. Saya, keluarga kita, semua kita di muka bumi ini, kenal tidak kenal Tuhan, akan diuji dengan api. Dan 2021 ini memang ujian api, ujian roh masanya. Makin meluas, makin membesar. Saudara terkasih, Tuhan datang di hidupmu hendak menemukan buah. Buah-buah perbuatan, buah-buah iman, buah-buah kebaikan, buah-buah kemurahan hati. Apakah itu memancar keluar? Kalau tidak, saya percaya ada hal yang memilukan akan datang dalam hidup kita, saudara. Saudara, Tuhan juga pesankan, selain buah yang dicari dalam hidupmu, yang kedua adalah gunung yang tercampak dalam hidupmu. Karena Roh Kudus berkata dengan jelas sekali,
dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan faktanya, ada banyak gunung masih pada tempatnya, justru anak-anak Tuhan, anak-anak pilihannya yang tercampak. Ada banyak orang tidak menggeser gunung itu dengan imannya, tidak menghadik gunung itu, tidak memindahkan gunung itu, malah dirinya yang tercampak, dirinya yang terpelanting. Ini Tuhan pesankan. Ada banyak orang melepaskan panggilan Tuhan. Ada banyak orang melepaskan tanggung jawab hidupnya. Ada banyak orang beriman mengabaikan amanat agung Tuhan. Ada banyak orang beriman lupa talenta yang Tuhan beri dalam hidupnya. Suatu masa setelah kita meninggal dunia, sesudah hari penghakiman dunia nanti, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Hari ini semasa kita hidup, kita campakkan semua hal yang dari Tuhan. Kita buang panggilan Tuhan, kita abaikan, kita menganggap sepi semua itu. Tuhan sudah beri kita banyak kali kesempatan pemulihan, waktu-waktu komunitas yang Tuhan beri, panggilan Tuhan yang luar biasa, pemulihan hidup, kesempatan hidup, kesembuhan, mukjizat, kesempatan hidup kedua kali Tuhan berikan. Kita abaikan semua itu. Pada waktu kita dalam kesesakan, sudah tidak punya sisa uang lagi, uang untuk makan pun sudah hampir tidak ada, penyakitan, didera hutang, didera penyakit, hidup pun tidak ada harapannya. Tuhan tolong kita. Lalu kita hari ini mencampakkan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita memilih, kita melepaskan semua itu dan membiarkan gunung-gunung yang dikatakan dalam kitab suci. Gunung-gunung itu menguasai kita. Kita membiarkan Goliat-Goliat yang besar, gunung-gunung Goliat itu menghancurkan akan iman kita. Kita membiarkan Goliat-Goliat di balik organisasi, kepentingan manusia-manusia rohani, kepalsuan-kepalsuan rohani, semua jerat rohani, semua perhambaan rohani. Kita biarkan semua itu membelenggu akan hidup kita. Kita memilih mengkerdilkan iman kita. Kita memilih menciutkan iman kita. Kita memilih untuk berkata, aku biasa aja deh, enggak apa-apa, aku kayak gini cukup. Udah, aku begini aja cukup. Saudara terkasih, genapi firman Allah dalam hidupmu. Karena di hari penghakiman Yesus nanti, setiap orang baik kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, baik seorang pelayan maupun jemaat biasa, semua akan dihakimi menurut perbuatan hidupnya. Dan kepada orang yang diberi lebih, dituntut lebih. Yang dipercaya lebih, akan lebih dituntut lagi di dalam hari penghakiman Yesus nanti. Marilah menyadari semua ini. Marilah jangan menganggap sepi, bahwa bila Tuhan itu kita percayai ada, maka firman itu tinggal hitungan waktu, pasti akan terjadi. Beberapa hari ini saya mendapat kabar-kabar kematian, khususnya semingguan ini. Kematian orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang bahkan karib, orang-orang yang bahkan memiliki kehidupan rohani, kehidupan berkeluarga, kekayaan secara materi. Mereka punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, mereka punya semua hal, minumnya bagus, makannya bagus, vitaminnya cukup, tidurnya cukup, semuanya mereka cukup. Tapi mereka mengakhiri hidup mereka di usia rata-rata 40-45 tahun. Satu mingguan ini saya dengar beritanya. Bahkan untuk dikremasi pun mereka masih antri lebih dari 220 antrian. Bahkan ada yang mati tidak bisa dikuburkan karena harus nunggu penjemputan protokol pemerintah, bahwa petugas pemakaman COVID yang harus jemput. Ada banyak hal yang kita dengar hari ini dan semakin dekat di area hidup kita. Dan orang-orang itu kita kenal dekat. Masih bagian keluarga kita, teman-teman kita, teman dari teman kita, relasi dari teman-teman kita, teman-teman komunitas, teman-teman gereja. Orang-orang yang terdengar begitu dekat. Saudara terkasih, mari buka hati. Selami kehidupan hari ini, mari pahami apa yang sedang terjadi hari ini. Jangan sia-siakan lagi waktu yang Tuhan beri, kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan masih beri kepada kita. Nanti kalau sudah waktunya selesai, saudara, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki apapun. Tapi selagi nafas hidup ada, segala hal yang ada di masa lalu, hari ini bisa kita perbaiki. Minimal apa yang kita perbaiki bisa kita jadikan berkat, wasiat, warisan, bahkan hal-hal yang diperbaiki pada garis keturunan kita.
Karena kalau semua ini tidak terjadi, kalau semua ini tidak dipahami, gereja tidak akan pernah terbentuk sebagai gereja mula-mula Yesus pada masa Yesus terangkat ke sorga pada masa itu. Justru kesadaran itulah yang membentuk gereja mulai menyebar luas, dan amanat agung dijadikan sebagai tombak dari pelayanan, melebihi semua kebutuhan manusia, melebihi semua kepentingan, karena kepentingan Yesus melebihi segala-galanya. Pemahaman ini kita mesti dapat, kesadaran ini harus tumbuh, kesadaran ini harus membesar di dalam kehidupan orang-orang beriman. Saudara terkasih, kira-kira 1 bulan selepas kematian istri saya pada bulan September tahun 2011, 1 bulan kemudian Tuhan berbicara lewat mimpi kepada saya. Dalam mimpi, lalu ketika saya berdoa, datang mimpi yang sama, datang dalam bentuk penglihatan lagi. Tuhan memberi saya suatu raut muka. Jadi sesudah mimpi dikasih penglihatan, satu raut muka. Tuhan berkata, engkau lihat orang ini anakku? Saya berkata, iya Tuhan. Ingatkah engkau pada dia? Saya ingat Tuhan, saya berkata. Ini 1 bulan tepat sesudah istri saya meninggal dunia. Fotonya saya tunjukkan. Dan ketika Tuhan berkata, carilah dia, panggillah dia, temukan dia. Saya tanya, untuk apa Tuhan? Sudah begitu lama aku tidak berjumpa. Dan masa-masa itu adalah masa-masa tahun 2011. Sudah 12 tahun lebih kira-kira saya tidak bertemu. Lalu Tuhan berkata, jikalau aku mempertemukan dia kepadamu, bawa dia kembali kepadaku. Tahun 2011. Lalu saya menyusuri beberapa teman-teman di daerah Jawa Tengah, cari informasi, akhirnya ketemu. Ternyata sahabat semasa saya sekolah di The School of Acts ini sudah mengganti profesi. 11 tahun tidak bertemu itu, dia meninggalkan pekerjaan pelayanannya. Padahal selepas kami menyelesaikan wisuda The School of Acts, dia mengabdi 7 tahun lamanya sebagai seorang sopir, mendampingi hamba Tuhan, gembala sidangnya. Kemanapun dia dampingi 24 jam, tidak pernah ada kata tapi, selalu dipanggil siap standby. 7 tahun lamanya. Lalu dalam 7 tahun masa itu, dia tersisihkan tanpa ada alasan, tanpa ada jawaban, tanpa ada pemberitahuan. Dia merasa dia tersingkirkan, tanpa ada kata-kata dan tanggung jawab. Maka dia mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu seiring waktu, beberapa tahun kemudian dia mendalami ilmu Feng Shui, saudara. Nah, saya bertemu kepada sahabat ini dalam keadaan dia sudah cukup terkenal. Dia sudah eksis di dunia karir Feng Shui-nya sebagai seorang suhu Feng Shui. Sudah masuk dunia radio, dunia TV. Bahkan dia sudah mulai merambah masuk ke dunia televisi swasta di Jakarta. Lalu saya telepon. Wah, dia bilang, ingat, ayo kita ketemu. Saya bilang, jauh, kamu di Jawa Tengah, saya di Jakarta. Oh enggak, saya di Jakarta, tanggal segini saya ada. Bagaimana habis ini, saya kita ketemu sini. Saya ketemu kira-kira jam 10-an malam. Waktu itu belum pandemi ya saudara, tahun 2011 itu. Wah, ibu kota masih terkenal dengan kuliner malamnya. Ada all you can eat tengah malam saat itu, saya ingat betul, di daerah Harmoni dekat Monas itu ada tempat restoran all you can eat yang cukup terkenal. Kami ketemu makan situ. Saya sempat ambil dokumennya, saudara bisa lihat. Ada sesuatu yang luar biasa ketika saya bertemu. Kenapa? Karena Roh Kudus seperti yang saya cerita mimpi tadi, itu mendampingi, berbicara jelas sekali. Pertanyaan yang saya berkata, bagaimana bisa keluar pertanyaan seperti itu kalau bukan dari Tuhan? Lalu saya bertanya sesuai dengan suara yang saya dengar. Saya berkata, bro, kamu ini hubungannya sama Yesus bagaimana bro? Kamu ini masih di dalam Yesus enggak bro? Dia memandang saya cukup lama saat itu. Mungkin dia terkejut dan saya lebih terkejut. Lama enggak ketemu kok pertanyaannya begitu. Dan ini momen masih kedukaan di dalam hidup saya. Baru 1 bulan lamanya istri saya meninggal dunia, tiba-tiba sudah masuk pada dimensi ini. Ini karena ketika malam dini hari itu Tuhan mendatangi saya. Ini juga merupakan tanda-tanda dari Tuhan bahwa
memang pelayanan kemurnian yang Tuhan percayakan ini mesti saya selesaikan semasa saya hidup, sampai estafet ini turun ke generasi anak cucu, turun ke generasi anak-anak rohani. Dia memandang saya lalu dia berkata, bro, aku iki bro, wis ketemu Yesus bro. Nggak mungkin wong ketemu Yesus langsung bisa sekejap ninggalin Yesus bro. Saya dengar jawaban itu, saudara. Lalu Roh Kudus berkata, nak, lihatlah. Lalu saya melihat sebuah penampakan, saudara. Di balik jawaban ini saya melihat sebuah penglihatan. Lalu dia berkata, aku ini ada mimpi bro, aku ini tidak ngerti bro. Dia bercerita mimpinya malam itu. Dia berkata, aku mari itu mau jalan, pas di dekat jembatannya runtuh bro. Aku tidak bisa kemana-mana bro. Saya itu justru lihat penglihatan yang sama dari mimpi itu, saudara. Jadi mengagumkan sekali Tuhan kita itu. Saya berkata, ini bentuknya seperti ini jembatannya, terus sungainya sebesar ini. Ya benar bro. Lalu saya berkata, bro, kamu tidak bisa masuk gereja lagi. Jalanmu menuju ke organisasi itu terputus dan tidak ada jalan ke situ. Tapi kamu harus kembali ke Yesus. Dan Tuhan berkata pada saya, kita besi jalan barengan. Dan jalan ini akan membawa kamu kembali ke Yesus. Karena semua sungai ini, kamu lihat, dan kamu tidak lihat dalam mimpi, tapi saya melihat dalam mimpi, isinya buaya kabeh. Buaya semua dan ganas-ganas. Hanya satu perahu yang Tuhan Yesus sediakan. Saya bisa bawa kamu kembali ke Yesus bro. Dia mandang saya juga gak ngerti saudara ya, menafsirkan mimpi lewat penglihatan yang saya lihat dengan penyertaan suara Tuhan yang begitu jelas. Ini perkara 2011. Dan Tuhan pesankan kepada saya, setia dalam panggilan ini untuk membawa dia kembali kepadaku. Ada banyak anak-anak Tuhan mulai mempergunjingkan, lu hati-hati lo bro bergaul sama dia, nanti lu jadi sesat. Ada banyak anak-anak Tuhan berkata, lu gak salah, nanti klinik-klinik roh-rohnya pindah ke lu. Ada banyak hal-hal rohani, pertentangan rohani. Tetapi saya ini diberi mandat sama Jenderal Agung, Juru Selamat Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Amanat ini berkata jelas, dampingi dia, kembalikan dia kepadaku. Dia sudah jauh dari Yesus, perkataan dia nggak ada Yesusnya. Saudara, bila iman tidak punya dasar dan bukti, iman hanya dibangun di atas pasir. Tapi kalau iman ada dasar dan bukti, akan ada gelombang, akan ada angin-angin besar, angin tofan, akan ada banyak pencobaan, akan ada banyak suara-suara menerpa, akan ada banyak hal yang menekan. Bahkan Ayub ditekan lewat istri yang berkata, matilah Ayub, sudah kutuki Tuhan, mati Ayub ya. Ayub berkata, engkau udah kayak orang gila. Saya percaya kalau orang tidak lihat kita gila, kita lihat orang gila. Sama-sama lihat siapa yang hidup, siapa yang mati, udah nggak jelas lagi saudara. Karena itu segala sesuatu di muka bumi ini akan diuji Tuhan. Api akan membakar, mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas, akan nampak di hari pengujian Tuhan. Dan 2 tahun ini, 3 tahun ini adalah masa pengujian dari Tuhan. Kekayaan, asuransi, kesehatan, vitamin, pola pikir, doktrinasi, kesenangan, semua yang kita banggakan tidak bisa menyelamatkan akan hidup kita. Tuhan buktikan 2-3 tahun ini, saudara. Dan saya bertahan dalam perjalanan persahabatan yang terulang kembali ini. Lalu dia mulai mengeluarkan pengakuan-pengakuan. Dia berkata, aku kagum satu wanita penginjil besar di Jawa Tengah yang bernama, yang terkasih, yang terhormat, Ibu Elizabeth Philip, adalah mentor rohani semasa kami di The School of Acts dulu. Yang dia kagumi, dia berkata, sudah langka bro.
Lalu dia berkata, satu pendeta yang masih tersisa yang aku masih bisa percaya, aku masih bisa ajak sharing, itu kamu. Ini pengakuan semasa hidupnya. Karena tahun ini dia menyelesaikan akhir hidupnya. Dan dia mulai memberikan hal-hal yang saya berkata, pertanyaan rohani, hal-hal yang saya tidak bisa jawab. Meskipun saya akan jawab, saya tidak mau jawab karena saya tidak ada kepentingannya. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang murni, yang ingin menyatakan Injil Yesus yang murni, saya mesti bagikan semua ini. Tidak maksud melukai, tidak ada maksud menjatuhkan siapapun, tapi ini sebagai sebuah peringatan rohani karena sahabat saya ini juga kembali kepada Yesus dan saya dipercayakan untuk membawa dia kembali sesuai dengan mandat Tuhan. Dan untuk bicara tentang orang hidup dan orang mati, saya punya alasan sebagaimana Roh berkata tadi. Terhadap hamba Tuhan yang sudah umatnya jutaan, saya sudah melayani dia, keluarganya menjelang dia mati. Terhadap konglomerat yang termasuk golongan yang kayanya luar biasa, yang istrinya kalau belanja sampai satu toko branded itu harus tutup untuk melayani seorang istrinya saja, saya juga menghantar mereka pulang untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan paman dari seorang artis terkenal selevel Agnes Monica, saya juga hantar ketemu Yesus pulang masuk surga dengan anugerah. Dan setelah diselidiki masa hidupnya, orang benar, orang baik, orang terpuji. Saya juga menghantar orang-orang yang hidupnya penuh dengan tekanan di hari menjelang matinya. Masa mudanya banyak kesalahan, kekeliruan, dan mungkin dihitung kejahatan oleh banyak orang hingga sumpah serapah kutuk menghancurkan akan hidup mereka. Saya juga hantar mereka pulang, menyambung jembatan kasih karunia Tuhan, mereka pulang. Jadi Roh Kudus berkata, engkau sudah melayani banyak hal-hal kematian, engkau layak bicara tentang kematian, orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah saudara, lalu ada pernyataan-pernyataan dia dari sahabat saya. Dia berkata, bro, aku sejak tinggalkan gereja, aku tidak pernah bayar persepuluhan bro, aku tidak pernah ke gereja udah puluhan tahun nih bro, tapi lihat hidupku enak-enak aja bro. Nah ini perkataan karena saya diberi mandat oleh Tuhan untuk membawa dia kembali kepada Tuhan Yesus. Ini perkataan saya sampaikan kepada Yesus. Kenapa? Karena ini fakta hidup. Fakta hidup, sekali lagi, fakta hidup. Ketika dibenturkan kepada iman, tidak ada seorang hamba pun punya hak untuk menjawab. Harus kembalikan kepada sumbernya iman. Kembalikan kepada Sang Pencipta, sumber segala sumber. Dialah, kepadanya iman kita sandingkan. Di saat pertanyaan yang sama, dia melakukan hal-hal yang orang Kristen juga langka dan sudah sedikit melakukan. Kenapa? Meskipun dia sudah profesi suhu feng shui, mengata-ngatai banyak hamba Tuhan dengan kritik-kritik pedas, dengan banyak sekali hal-hal yang memang itu kebenarannya. Karena yang dikatakan semuanya itu oleh sahabat seorang suhu feng shui ini adalah bentuk penyimpangan dari kekristenan. Dan itu kita tidak bisa untuk menjawabnya karena itu fakta. Karena itu di depan mata. Dan dia berbenturan dengan beberapa oknum-oknum rohani yang juga merugikan klien-kliennya. Jadi itu fakta. Bahkan orang-orang yang mengepalai kepala organisasi tidak berdaya. Dan ketika dunia perdagangan sebagaimana Yesus mengambil cambuk, menjungkir balikkan pedagang-pedagang rohani. 22 tahun ini ada banyak perdagangan rohani masuk di dalam rumah Tuhan. Mulutnya yang kritis mengucapkan semua itu, dan saya mendengar semua itu, dan saya mengembalikannya kepada Tuhan, menyatakannya kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawabnya. Dia punya segala-galanya. Asuransinya sebelum dia meninggal, 2-3 minggu sebelum dia meninggal, perjumpaan terakhir dengan saya, dia bercerita dia punya asuransi jiwa 2, asuransi kesehatan 1, nilainya miliaran, tidak ada nominalnya, pokoknya masuk, pokoknya nggak ada hitungannya. Dia bayar mahal. Dia punya aset-aset cukup banyak. Dia adalah seorang yang ahli di dalam meracik obat-obat ramuan. Dia adalah seorang yang seorang ahli cenciu, tusuk jarum, punya warisan keahlian pengobatan dari papanya yang sangat terkenal di kota Semarang.
Tetapi ternyata di dalam kehidupan, saudara, dia terserang COVID. Dia telepon saya, dia berkata, bro, aku kena COVID. Saya tanya, kok bisa? Ya aku itu baru balik dari Jakarta minggu lalu, aku tidak kontak kamu, bro, karena sangat padat jadwal. Ini itu, dan aku kena. Dan saat aku kena, aku coba minum ramuan aku sendiri, karena ramuan yang dia buat itu manjur buat COVID-19, tapi dengan varian baru, Polka, tak mempan. Dia sama adiknya dikatakan sampai bingung nyari ramuannya. Lalu beberapa waktu kemudian dia telepon lagi, dia berkata, aku bisa lewat ini, bro. Itu kata-kata yang menakutkan saya dengar. Kenapa? Orang yang gagah kuat, umurnya 45 tahun, telepon dan berkata, aku bisa lewat ini, bro, tolong doain aku, bro. Dan malam itu saya telepon dia. Di situ saya mendengar suara panggilan akan Yesus. Saya memperdengarkan suara roh, dan saya tahu dia menangkap sampai kedalaman jiwanya. Lalu saya juga mengucapkan beberapa kalimat di WA agar dia masuk ke rumah sakit untuk ICU. Kemudian menjelang hari-hari akhirnya dia juga masih minta. Ada beberapa tulisan, kata Rehwel anak saya, apa bahasanya kalau salah ketik itu? Typo. Dia berkata, gawat, doakan aku. Saudara terkasih, 2 kali saya mendoakannya, mengembalikannya pada Yesus. Dan pada akhirnya teman-teman dari kota Semarang, kota Kudus, dari Jawa Tengah mencari tahu, karena menganggap saya sangat karib sekali, dan berkata, apakah kamu dengar kabar? Saya berkata 2 hari yang lalu komunikasi dan saya doakan. Mereka berkata, katanya sudah selesai. Saya terkejut, kemudian saya cari informasi dan genap sudah. Di usia 45 tahun, sahabat terkasih ini, 10 tahun lamanya saya melayaninya, bersahabat karib dengan segala hal yang saya lihat, kebaikan-kebaikannya. Saya melihat semua itu, lebih dari semua hal. Dia kembali ke rumah Bapa. Ternyata saudara, hitungan kita ketika kita merasa kita melanggar firman, kita tidak melakukan firman, kita tidak ke gereja lagi, kita tidak bayar persepuluhan lagi, kita menganggap segala hasil ini berharga, semua itu harus diletakkan lagi, karena nyawa kita yang diambil Tuhan. Pertukaran yang teramat mahal. Saya berkata hari ini, kalau anak-anak Tuhan memahami semua ini, ganjaran kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bagimu. Sandingkanlah hidupmu dengan firman, jadilah pelaku firman. Jangan lepaskan apapun di dalam firman selagi hidup, karena pertukarannya adalah Yesus mati buat kita. Kita hidup di muka bumi, menyelesaikan semua amanat agungnya, hidup jadi terang garam kehidupan, hidup jadi berkat semagi kita hidup. Ini pegang dan pegang. Dan beberapa pesan penting saya mau sampaikan sehubungan kematian yang saya amati, dan Roh Kudus berbicara pada saya, beritahukan pada anak-anakku. Beberapa orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang hari ini selesaikan masa hidupnya, beberapa hal ini yang masih hidup harus mendengarkan. Yang pertama, jangan meremehkan firman. Jangan meremehkan firman, karena Yesus itu firman. Saudara remehkan firman, saudara kehilangan juru selamat. Saudara kehilangan juru selamat, umurmu akan pendek. Yang kedua, perkara-perkara warisan keluarga. Tuhan berkata, jangan mengambil yang bukan hakmu, karena masa pengadilan Kristus terbuka. Engkau mengambil hak saudaramu, mengambil hak yang bukan hakmu, umurmu diperpendek Tuhan. Umurmu diperpendek Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari tingkah laku yang jahat. Jangan mendukakan roh, jangan teruskan kejahatan yang engkau sadari, yang terus bergema di sanubarimu, yang berkata itu salah, bertobat, engkau paksakan terus. Akhir hidupmu sudah di depan mata. Yang keempat, jangan hidup seperti pohon ara untuk kesenangan diri, menyuburkan diri, memperbesar manusia egoismu, manusia kedaginganmu, kebanggaanmu, selfishmu. Kamu kejar semua pujian. Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Kena penampian Tuhan. Kena penampian Tuhan. Yang kelima, jikalau roh datang kepadamu,
dengan lemah lembut memperdengarkan suaranya. Jangan keraskan hatimu, jangan tutup hatimu, jangan sembunyi, jangan mendukakan roh, jangan melawan kebenaran, jangan bersilat kata, jangan berfitnah-fitnahan lagi, jangan melakukan pembenaran diri lagi, jangan lagi engkau mengabaikan waktu ketika Tuhan berkata benahi, luruskan apa yang telah engkau rusak, apa yang telah engkau fitnah. Karena ini masa-masa kesempatan memperpanjang umur. Kalau engkau tidak mau mendengarkan suara roh, bagian yang kelima ini, roh maut yang akan datang berikutnya menuai hidupmu. 5 hal ini Tuhan pesankan. Tuhan pesankan. Mari kita buka hati menyimak semua pesan Tuhan ini. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat bagian-bagian daripada kehidupan daripada orang hidup atau orang mati pada dimensinya. Tapi tidak pada porsi-porsi yang pada umumnya sebagaimana kita biasa dengar yang enak-enak. Tapi saya mau ajak saudara belajar dan berangkat dari kekeliruan kesalahan. Jadi melihat sesuatu yang berbeda, artinya gini, yang lurus itu udah jelas benar, tetapi saya mau ajak saudara melihat yang menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan sebagai patokan untuk kita, oh kita tidak ada di tempat yang benar. Nah, dengan kita tahu kita ada di kiri atau di kanan, kita bisa segera masuk di jalur yang utama lagi, jalur kebenaran Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama, Matius 8 ayat 18 sampai yang ke-22. Injil Matius 8 ayat 18 sampai ke 22. Demikian Tuhan berfirman. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Amin. Hal yang pertama adalah terjebak pada kehidupan rohani yang agamawi. Ada banyak anak-anak Tuhan lebih memilih menyibukkan diri sebelum masa pandemi. Bahkan masa pandemi ini masih banyak yang coba menyibukkan diri. Mereka lupa bahwa gereja mula-mula itu tidak dibangun dari gedung. Gereja mula-mula dibangun dari sebuah persekutuan. Orang-orang yang memecah-mecahkan roti, orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam nabi-nabi punya teguran. Mereka membagi-bagikan hidup bermurah. Jadi komunitas Tuhan, jadi keluarga Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan terjebak pada hal-hal agamawi. Mereka menyangka gereja itu bangun gedung yang makin besar, dengan memperluas sana perluas sini, dengan tingkatan lahiriah rohani yang mereka anggap itu loh Tuhan, sertai Tuhan. Saya melihat semua itu dan sudah melayani semua itu dan tahu pasti semua itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah amanat agung. Bukan pada pengkultusan manusia rohaninya, bukan pada pengkultusan rohaninya, agamawinya, organisasinya, doktrinnya, bukan pada kehebatan manusia duniawinya atau lagi rohaninya, tetapi lebih kepada manusia Kristusnya yang dari dalamnya dewasa matang memancar keluar jadi buah-buah berkat memuliakan Tuhan. Saudara terkasih, ini Tuhan pesankan sesuai dengan mimpi yang saya akan sampaikan, mimpi kedua, yang merupakan pesan solusi COVID-19 daripada pandemi polka dan sembatnya akan datang. Dalam mimpi, saya melihat suatu mimpi yang berangkai. Ya, jadi mimpi yang ada rangkaiannya. Di dalam mimpi, saya melihat suatu keadaan. Ini orang-orang rohani punya jabatan, punya kedudukan, dan orang-orang mengandalkan dia. Tiba-tiba orang yang diandalkan ini berubah, dan itu jadi beringas dan malam disusupi roh maut, dan mulai akhirnya menghancurkan orang-orang yang bersandar kepadanya.
Dalam mimpi jelas Tuhan pesankan bahwa roh-roh maut menghinggapi juga orang-orang agamawi. Orang-orang agamawi akan jadi tempat yang nyaman buat roh-roh maut hinggap. Jadi saudara terkasih, hari ini kita harus mengkaji, menguji, dan memfilter semua roh. Semua pengajaran rohani pun harus kita benar-benar lihat titik kualitasnya. Bobot bibit bebetnya kita telaah lebih jauh, saudara. Jangan sampai orang buta mengajari kita yang punya mata. Aneh, ganjil, dan itu sudah Tuhan kan. Gak mungkin orang buta bisa nuntun orang punya mata. Ngerti saudara? Ini secara rohani, bukan berarti orang buta nggak bisa jadi hamba Tuhan. Saudara sesat, tidak mengerti kitab suci. Yang saya maksud adalah orang yang dalam kehidupannya tidak selesai pada dirinya, proses dirinya pun masih semrawut, hidupnya pun masih acut kadut, saudara ya, masih tidak karu-karuan ya, bolak-balik kawin cerai, ngajari keharmonisan berkeluarga, mungkin tidak sih? Ya. Hamba Tuhan ini hidupnya aja masih penuh dengan kehidupan duniawi ya, banyak hal-hal yang berbau pornografi, yang nggak jelas. Ini udah keberapa suaminya ya, ngajari umat Tuhan jadi seorang wanita Allah. Ya ampun. Ini Tuhan peringatkan, bukan saya. Ini Tuhan, ini roh Tuhan. Jangan sampai cuma suara, kemudian tampilan medsos yang dibalut dengan teknik-teknik seperti 22 tahun yang lalu, kemilau-kemilau masuk di dalam organisasi hingga anak-anak Tuhan lari sana lari sini, goyang, nggak taunya hamil ya. MBA, langsung dapat gelar tanpa sekolah, merit by accident ya. Mari pahami, roh-roh ini menyusupi orang-orang agamawi. Saudara, orang-orang yang dari roh, orang yang hidup dalam roh, dipimpin roh, mereka disebut anak-anak Allah. Kaji, uji, selidiki, lihat bobot bibit bebetnya, pahami. Dan ketika saudara sudah tahu dan saudara bisa melihat semua tanda-tanda Tuhan ada di sana, saudara uji, bahkan saudara sudah cobai, saudara bisa pegang. Minggu lalu Bu Angel mengirim suatu berkat kepada anak-anak rohaninya. Lalu dia berkata, Pak, aku izin. Kenapa? Saya cuma mau lihat tingkat kesadaran, etika norma anak-anak rohani kita. Apakah itu ada atau tidak? Saya berkata, maksudnya saya akan kirim tanpa kabar. Dan saya mau lihat apakah ada ucapan terima kasih. Lalu Bu Angel kirim. Sore kemudian Roh Kudus bicara sama saya. Katakan kepada hambaku itu bahwa anak-anak rohanimu itu punya etika, dan dia akan mengatakan terima kasih tante. Baru saya ngomong, mereka akan ucapkan terima kasih, dan sebentar akan datang pesannya. Baru hitungan setengah jam Bu Angel datang ke saya bilang, benar Pak yang Bapak bilang. Saya berkata, iya. Mengapa? Karena hatinya melekat ke Tuhan. Karena kemunian ketulusan ada pada mereka. Orang-orang besar ini bisa dikenali dari hatinya. Jadi seperti apapun garis keturunanmu, saudara, saudara bisa bekali dengan sebanyak apapun emas, perak, permata, dengan bisnis seperti apapun. Kalau hatinya nggak ada Tuhan, hanya hitungan waktu habis ya. Akan masuk di dunia amsyong ya. Ngerti saudara? Dipukul dunia, ditipu dunia, dijerat dunia, dihancurkan dunia, amsyong ya. Tapi orang-orang yang punya hati Tuhan, tidak usah dibekali apapun, sekejap mata Tuhan akan berkati mereka kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kenapa? Karena kerendahan hati itu sudah dipatenkan, dimateraikan firman, dan penghikmat dan Amsal Salomo menyatakan semua itu. Iya dan amin. Karena itu tidak usah khawatir. Jadi kita bisa belajar melihat hari ini, jangan sampai kehidupan kita terjebak kepada kehidupan yang agamawi. Tahu kebenaran Tuhan, kita sangkali, kita pura-pura nggak mau dengar, kita berbalik ke kesibukan organisasi, kita sembunyi di balik pelayanan, kita sembunyi di balik kesibukan wanita, kita sembunyi di balik kenalan hamba-hamba Tuhan, kita mulai menyerang semua yang berkata benar tentang hidup kita, kita cari pembanding yang bisa dibayar, kita cari orang-orang rohani yang bisa diajak bersekutu untuk menyerang balik.
Kamu adalah orang-orang yang disusupi roh, Korah, Datan, Abiram. Kamu adalah orang-orang yang akan ditelan bumi, dan tahun ini dan paling telat tahun depan kamu pasti akan masuk ke perut bumi dan tidak ada seorang pun yang akan mendekat. Dengarkan peringatan roh ini. Dengarkan pesan Tuhan ini. Lepaskan semua itu. Lebih baik dipermalukan dalam kehidupan tetapi mencapai pintu pertobatan Tuhan daripada disanjung dipuji di balik semua pencemaran, dosa, dan segala hal-hal dursila yang kau sembunyikan itu. Cepat atau lambat engkau akan dituai roh kematian. Tidak ada guna saudara tulis banyak-banyak rohani ya. Apalagi yang generasi copas, orang masuk punya pesan langsung pas, copas, pas. Nanti lama-lama kepalamu isinya semua adalah koyo semua. Kenapa? Kamu nggak tahu apa yang ada. Hanya numpang lewat jadi calok rohani. Sedangkan perbuatan-perbuatan hidupmu tidak memuliakan Tuhan, mendukakan roh. Tidak ada satu pun dari perkataan itu yang masuk. Kamu nggak jauh bedanya dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus sudah pesankan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan Allah. Itu pertanda hidup dalam kerohanian yang agamawi. Berhenti, jangan lanjutkan dari yang semua itu saudara. Orang-orang agamawi itu mereka tidak punya kemerdekaan hidup. Mereka terikat doktrinasi rohani yang membelenggu mereka, yang membuat mereka jadi hamba lagi. Mereka memperhamba diri, mereka jadi kacung kampretnya kehidupan rohani, saudara. Jangan teruskan semua itu, saudara. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak dikenan Tuhan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai panggilan Tuhan, sebenarnya ini termasuk golongan orang-orang yang hidup tetapi mati, saudara. Kenapa begitu? Karena kehidupan ini tidak lagi berdasarkan iman. Karena orang benar akan hidup berdasarkan iman. Tapi kalau kita hidup berdasarkan pengejaran akan kebutuhan, kemudian mengutamakan perasaan-perasaan yang palsu, kemudian kita terjebak kepada hal-hal yang mengikat kita di dunia ini, kita tidak sadar kita sedang menyingkirkan iman kepada Yesus. Kita membalut semuanya itu demikian rohaninya, seakan-akan kita sangat manusia super rohani, kita mungkin setengah dewa rohaninya. Kita tidak sadar bahwa kita sudah mati selagi hidup. Saya berdoa, kiranya kekeliruan, kesalahan, penyesatan bagian awal daripada kehidupan rohani yang terjebak pada kehidupan agamawi ini tidak dilanjutkan lagi. Berhenti. Berkumpullah, berkomunitaslah dengan orang-orang yang memang takut akan Tuhan, yang memang Tuhan tempatkan bagi hidupmu. Smith Wigglesworth berkata, I came to this church, but I'm not found the fire. This church without God's fire. I left this church. Then I go to that church. That church begin with God's fire. But I found God's fire run out. Smith berkata, aku pindah dari satu gereja yang banyak api rohnya, hilang. Pindah sana, hilang. Pindah sana, hilang. Yang dia kejar Tuhannya, bukan kumpulannya, bukan kegerakan musim-musim rohaninya, ataukah ini gemerlap rohaninya. Dia mengejar Roh Kudusnya, dia mengejar firman-Nya. Dia berkata, semua pengajaran itu yang terutama adalah pengajaran roh dalam pengertian firman Yesus. Hari ini, apakah kita punya hati yang seperti Smith Wigglesworth, seorang rasul kesembuhan yang luar biasa, yang hari-harinya dia pakai untuk berdoa, melayani, bahkan penyakit pada dirinya pun dia menangkan lewat kekuatan iman di dalam Yesus? Apakah kita bisa memilih jalan ini, jalan yang tak populer ini, tidak lagi memilih untuk agamawi, organisasi dengan orang-orang yang menyakiti, yang membuat kita seperti Lot, hati nuraninya tertekan, tersiksa. Kita memilih berdiam diri. Jarak jauh mendengarkan firman meskipun tidak banyak, tapi ini firman yang murni, firman kebenaran, dan ini sesuatu yang God fire, yang pure God fire. Api Tuhan yang murni. Apakah kita berani masuk pada dimensi ini? Saya adalah orang yang berjalan pada dimensi itu. Saya adalah orang yang sejak awalnya dipimpin langsung dari
mimpi oleh perjumpaan pribadi dengan Yesus, sampai hari ini belajar langsung dari Roh Kudusnya dan melayani berdasarkan pimpinannya. Meskipun saya menyelesaikan sekolah saya, hari ini sedang di Sata S3, di Sata doktoral rohani saya, itu bukan suatu hal yang bisa saya banggakan. Semua itu murni karena Tuhan. Tidak ada bagian saya yang layak untuk semua itu. Tapi saya pahami bahwa demi pelayanan Tuhan, untuk melihat semua kekayaan kemuliaan supaya roh bisa menembus semua dimensi, saya sebagai hamba yang tidak berguna harus menjalani semua itu. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Murid-murid terjebak dan kembali pada kehidupan manusia lama. Meskipun mereka masih berkumpul dengan orang-orang yang terpanggil orang-orang rohani, tapi mereka kehilangan arah. Tak tahu lagi tujuan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan punya janji itu bukan dengan kekuatan manusia, tapi dibutuhkan kesabaran dan penantian. Masa-masa penantian inilah masa-masa peremukan roh. Buah roh itu muncul ketika kesabaran itu ada. Buah roh itu bertambah-tambah ketika kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Tapi murid-murid tidak melakukan semua itu. Mereka kembali kepada manusia lamanya karena masih tersedianya jala dan perahu. Mereka kembali pada profesinya. Mereka tanpa mereka sadari, mereka sedang menunjukkan kepada kita, orang-orang yang hidup di generasi akhir nih, hidup ini perlu kerja, hidup ini perlu uang, hidup ini perlu kesibukan. Dan inilah yang membuat orang-orang terjebak lagi pada kehidupan agamawi. Kenapa? Karena orang-orang agamawi itu rata-rata adalah orang yang senang tinggal dalam kehidupan manusia lamanya.
manusia yang menentang firman, manusia yang mendukakan roh Allah, manusia belum ada pembaharuan akal budinya, manusia yang belum ada kapasitas kualitas buah rohnya, manusia yang masih suka berselisih paham, manusia yang suka membenarkan dirinya, yang ingin benar sendiri di balik semua kebenaran. Dia ingin yang terpilih, yang terpandang, yang terhormat. Dia serba egois. Itulah manusia lama, saudaraku. Dan murid-murid menunjukkan semua itu. Semalam-malaman gak ada dapat apa-apa. Kitab suci berkata gak ada hasilnya. Anak-anak Tuhan hari-hari ini terjebak pada keadaan hidup seperti ini. Mereka merasa bahwa kalau mereka tidak buat ini, tidak ada begini. Mereka terjebak pada hukum sebab dan akibat. Merasa kalau sudah begini akan begini, kalau nggak begini akan begini. Mereka lupa ada hukum tabur tuai yang lebih besar, yaitu hukum kasih karunia Tuhan. Bahwa dalam kehidupan ini 153 itu punya makna. Saya terjemahkan makna yang Roh terjemahkan ke saya. 1 berarti jalan satu-satunya. 5 kekayaan, uang, kehormatan, kehidupan. Satu-satunya jalan menuju kekayaan, kehormatan, kehidupan. Dan kekayaan dari segala kekayaan. 3 adalah ketiga yang esa. Ada di dalam ketiga yang esa melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau kamu tidak melalui aku, kata Tuhan, kamu tidak capai Bapa Surgawi. Karena Yesus berkata, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tanpa lewat Yesus tidak akan ada hasilnya. Ini Tuhan sudah pesankan kepada kita. Sebagaimana mimpi tadi berbingkai dari pertama, orang-orang agamawi disusupi roh maut. Lalu dalam bingkai itu tiba-tiba saya dibawa masuk lagi ke suatu mimpi. Dalam mimpi bingkai yang kedua, saya dengan keluarga ada di suatu tempat yang cukup besar diberi kepada kami. Lalu saya melihat deretan anak-anak rohani kami. Tetapi tempat yang diberi bagi kami ini tempat yang dirty, kotor. Tidak lama kemudian ada orang datang masuk dan berkata, Pak Johan, aku mau lihat ke belakang. Soalnya terdengar teriakan suara-suara yang heboh, tidak enak. Sebelum Bapak masuk ini tempat ditakuti semua orang. Tapi sekarang Bapak sekeluarga ada di tempat ini. Ya, keluar masuk. Saya merasakan suatu dimensi yang berbeda. Lalu saya mengajak keluarga duduk untuk menghadap di hadirat Tuhan. Dalam mimpi itu kami berdoa. Dalam mimpi itu kami membuat suatu keadaan rohani di mana Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Ada hal-hal yang Tuhan janjikan, hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang besar. Lalu di dalam mimpi itu saya melihat penampakan beragam arwah, beragam kuasa-kuasa. Dan semua itu ditaklukkan dalam nama Yesus. Bahkan bukan tempat itu saja, bahkan tempat-tempat lain pun di dalam mimpi itu ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, tanah yang kau injak akan diberi bagimu. Sebab dalam otoritas nama Tuhan, ketika Tuhan sudah memberi mandat kepada seseorang, seseorang menerima semua itu menurut apa yang diberikan, dipercayakan, dan dikaruniakan kepadanya. Jadi sesuai di dalam mimpi itu, Tuhan pesankan, berbaliklah, hidup di dalam hidup manusia yang baru, ciptaan yang baru, manusia roh, manusia ruah Elohim. Jangan lagi kembali ke manusia lama. Hal-hal agamawi itu jangan diteruskan. Hanya cari popularitas, cari kesibukan, pengakuan orang-orang rohani. Tidak mengenal yang dilayani. Nggak ada bedanya sama penjaga toilet. Orang keluar masuk, kamu nggak tahu siapa Tuhan dalam hidupmu. Tuhan pesankan kepada kita ini supaya apa? Supaya hidup ini tahu panggilan Tuhan. Supaya hidup ini tahu siapa yang dilayani, mengenal dan mengalaminya secara pribadi. Mereka jangan lagi sampai pada titik-titik hanya melihat yang banyak, ya, yang menyenangkan telinga, hanya mengejar kuantitas tanpa pernah mengerti apa itu kualitas, mengabaikan kualitas. Jadi menyembunyikan kebenaran dengan memamerkan semua kepalsuan, semua penyesatan, semua hal yang melanggar dan mendukakan hati Tuhan, menjadikannya terus-terusan terjadi seakan-akan itu kebenaran. Itu penyesatan sejati loh saudara. Tetapi satu iota pun jangan dihilangkan dari apa yang disebut dengan kemurnian Injil Yesus. Kebenaran itu tidak populer. Kebenaran itu sempit jalannya, kecil pintunya, sesak jalan dan pintunya. Tetapi orang-orang yang mau mencapainya harus memandang kepada Yesus,
bersungguh hati, dengan segenap hati tanpa pamrih, memberi dengan kemurahan pun, tangan kanan memberi tangan kiri, nggak perlu tahu. Pokoknya dua tangan ini diutamakan adalah hatinya yang terpenting untuk Tuhan, bukan tangannya, bukan harapannya atau jabatannya, bukan lagi responnya, bukan, kehendak Tuhannya yang terutama. Bagaimana kita melakukan kewajiban kita di dalam kitab suci. Kalau Tuhan suruh lakukan, lakukan. Kalau Tuhan suruh tidak lakukan. Apa yang dibimbing oleh Roh-Nya melalui kitab sucinya, itu kita jadikan panduan di dalam kehidupan iman kita. Jangan lagi kejar yang nyenengin telinga, yang hehehe, pulang keluar masuk, nggak ada perubahan apa-apa, saudara. Jangan lagi cuma hanya cari suatu sosialita, suatu pergaulan rohani yang kerjanya ributnya pindah-pindah, ribut ini pindah sana, ribut ini pindah sini, ngomong sana ngomong sini, sana tersinggung, ini tersinggung, lama-lama mulutmu miring semua, mukamu miring, stroke. Ya, jangan masuk dunia pergaulan begitu. Sudah nggak waktunya, usia itu udah mendekati usia menuju ke rumah Bapa. Hiduplah sebagai orang-orang berusia yang bijaksana, yang kata-katanya, yang tingkah lakunya, perbuatannya itu kemuliaan untuk Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Jangan lagi masuk dunia-dunia orang-orang yang dursila, gunjing sana, gunjing sini, fitnah sana, fitnah sini, ribut sana, ribut sini. Hentikan semua pergaulan yang rusak itu. Jangan masuk lagi di dunia-dunia seperti itu. Dan bagian ketiga yang terakhir, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian Tuhan berfirman. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengejar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekarang dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang
menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Amin. Jangan salah memilih. Pohon ara atau perkataan Yesus. Pilih pohon ara akan mengering. Pilih perkataan Yesus akan melihat semua kegenapan. Pilih iman atau pilih gunung. Pilih kehendak Tuhan atau pilih segala hal di luar kehendak Tuhan. Jangan salah memilih. Tuhan pesankan ini. Bagian ketiga ini karena banyak kali dalam kehidupan ini anak-anak Tuhan milihnya bukan kehendak Tuhan. Mereka tidak bergantung pada firman, mereka tidak punya dasar, tidak punya bukti, dan mereka menyaksikan semua hal dari Tuhan karena semuanya dibalut dalam kehidupan agamawi. Cuma sebatas pendoktrinan yang akan membuat semakin pintar, penuh pengetahuan, tapi tidak punya hati di dalam Tuhan. Tuhan pesankan supaya kita memilih kehendaknya. Petrus yang penuh dengan roh menjawab. Saudara bisa melihat jawabannya tidak tanggung-tanggung kepada orang-orang yang punya pangkat kerohanian, imam-imam besar. Padahal sebelumnya Petrus ditanya sama budak, ditanya orang-orang awam, "Kamu ini pengikut Yesus?" "Wah, aku bersumpah aku bukan." Dia menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, 3 kali menyangkal Yesus. Tapi sekarang penuh dengan roh. Putuskan sendiri mana yang kami lakukan, ketaatan kepada kalian, orang-orang rohani, orang-orang agamawi, ataukah kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Putuskan sendiri. Ada suatu hal yang ditransformasi. Manusia lama, rasul-rasul itu copot hilang, digantikan manusia ruah Elohim, manusia Kristus yang baru. Semua yang mereka kerjakan disertai Tuhan dengan tanda-tanda mukjizat, maka diakui kitab suci mukjizat yang mencolok. Saudara, makin mencolok mukjizat dalam Yesus, makin sulit dibendung. Dan sesuatu yang makin sulit dibendung akan diupayakan untuk dihancurkan. Itulah dari Tuhan, saudara. Yang dari Tuhan itu jelas mau dihancurkan. Kalau yang dari setan, nggak mungkin dihancurkan, saudara. Pasti disanjung-sanjung, pasti dipuji-puji. Karena yang dari manusia itu kan cari muka, saudara. Yang dari manusia itu isinya pamrih. Ada tujuan yang tersembunyi untuk dirinya. Itu yang dari setan dan manusia. Sedangkan yang dari Tuhan itu nggak berguna buat dirinya. Karena dia hamba yang tidak berguna. Semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ini harus kita pahami, saudara. Saya tidak ingat di awal bulan Juli ini, minggu pertama jam 7 malam kita mengadakan perjamuan kudus dan membekali anak-anak Tuhan, anak-anak rohani, orang-orang yang kami bimbing dan mentoring, untuk masuk ke dunia puasa tidak kekuatan manusia lagi, tetapi lewat minyak kudus Tuhan, lewat pengurapan. Minyak diangkat di berbagai kota, berbagai pulau, bahkan bangsa. Ada 2 kesaksian. Yang pertama dari tanah Papua. Anak-anak rohani, anak-anak Tuhan di sana yang masih golongan pejabat. Mereka berkata, "Puji Tuhan, Pak. Sesuai dengan pesan dari Pastor Johan, minyak ini kami oleskan kepada orang tua kami yang sakit dan dalam sekejap mereka bisa pulih, sembuh, dan berjalan lagi." Ini luar biasa sekali. Dan yang kedua adalah dari Kanada. Dari Kanada ini banyak kali minta kepada saya, "Aku pengen di hari-hari akhir aku, hari usia tuaku, sampai aku selesaikan kehidupan aku, mau melayani Tuhan penuh Roh Kudus, punya karunia mengusir setan."
Saya berkata akan datang sesuai waktunya Tuhan, sesuai kerinduan. Putri bungsunya mimpi dalam keadaan supranatural, begitu terjaga tiba-tiba lehernya kaku dan ada seperti benjolan. Lalu dia berkata, Pastor Johan doakan. Roh Kudus langsung bilang sama saya, bukan kamu nak, tuntun aja, nanti aku akan bekerja melalui dia. Lalu saya berkata, masih punya minyak yang kita doa di awal bulan? Masih Pastor Johan, minyak yang sama. Ini beberapa pesan Tuhan dia praktekkan. Jadi dia tumpang tangan lewat minyak itu, dan dia merasa ada suatu kuasa keluar dari leher putrinya dan mengempis dan lehernya mulai bergerak. Jadi pola mentoringnya dari Tuhan tuh membuat orang mandiri, bukan jadi seorang Superman one man show, seorang mentor, saudara ya. Jadi kalau di dalam kehidupan saya melayani Tuhan, sebagaimana Tuhan bimbing saya juga turunkan bimbingan dari Tuhan ini kepada anak-anak rohani. Cara yang unik dari Roh Kudus akan membuat orang mandiri, saudara ya. Saya bisa mantau semua itu lewat pekerjaan roh. Saya bisa mantau semua itu lewat laporan Bu Angel. Anak-anak rohani yang semulanya ya tongpes itu apa ya? Sejajar dengan kanker ya, kantong kering ya. Tongpes, nggak punya apa-apa. Saya bisa lihat Bu Angel laporan man to man ya. Man by man, saudara. Terjadi increasing, kenaikan. Tuhan memberkati mereka dengan pelipat gandaan. Saya bisa lihat angka-angkanya melompat 4 kali lipat sudah hari ini ya. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang Tuhan uji hatinya sebagaimana Melkisedek. Saya berkata, wah Tuhan sanggup nggak menghadapi ujian begini, melihat ketulusan lagi. Tuhan berkata, engkau melihat salah transfer ya, salah transfer. Nominal 1 digit ditransfer 2 digit, saudara. Lalu saya kan nggak pernah ngurusin beginian, tetapi hatinya berkata, itu bukan kebetulan, itu Tuhan Om. Biarkan Tuhan yang ambil semua, dan Om silakan kerjakan yang Tuhan mau. Wih, saya bermegah atas semua itu. Saya berkata, tidak sia-sia apa yang saya jaga dalam hidup saya, dalam kemurnian, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, di dalam melayani sesama, di dalam kehidupan jadi teladan bagi anak-anak, bagi keluarga. Ternyata mulai jadi berkat, terimpartasi ke anak-anak rohani, jadi orang-orang yang dipersiapkan jadi orang-orang besar di muka bumi ini. Saya berkata, suatu hari mungkin saat Tuhan bawa saya pulang surga, kehormatan, kemuliaan buat Tuhan Yesus di tempat maha tinggi akan saya lihat menjelang saya tutup mata nanti. Akan jadi kehormatan yang saya berkata, tidak sia-sia semua yang datang dari mandat Tuhan, saya kerjakan dengan segenap hati. Meskipun cemooh sana sini harus 10 tahun berkorban, menahan rasa sakit, diomongi, diapain, tetapi satu manusia rohani yang sudah tidak punya kepentingan apapun di balik hidup, hanya untuk kemuliaan Yesus dan ingin melihat pintu sorga terbuka. Saya mau bertahan. Dalamnya Kasih Yesus dan The Invisible adalah 2 buku yang karya yang tidak mudah saya buat, meskipun saya berkata ada banyak kesempatan, ada banyak waktu, tetapi semua harus menurut pengaturan roh, harus dari kehendak dan hati Tuhan. Jadi saya percaya ini akan jadi pembekalan yang luar biasa buat anak-anak Tuhan dengan media-media MP3 yang banyak sekali diproduksi, dan Bu Angel masih simpan beberapa stok. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkata ini masih panjang pandemi, minta kiriman ke Bu Angel. Yang ada berkat, sisihkan berkat. Yang nggak ada berkat, minta sama Bu Angel. Nanti sana sini akan saling memberkati. Anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadilah orang-orang hidup di dalam Yesus, sebab perkataan Yesus itu perkataan yang hidup. Orang yang hidup karena perkataan Yesus pasti jadi orang-orang hidup. Tapi orang-orang akan mati ketika mereka memilih perkataan-perkataan agamawi, pendoktrinasian, di mana kepentingan manusia-manusia yang munafik, manusia-manusia rohani yang palsu, mereka penuh dengan kepentingan pora, hamba mamon, mencuri uang seperti Yudas Iskariot, membalutnya dengan firman. Saudara makan bagian-bagian seperti itu, saudara akan jadi orang hidup yang mati. Pilihan ini Tuhan perdengarkan di tengah-tengah kita, sudah disampaikan lewat pesan peringatan mimpi, solusi, supaya keluarga-keluarga kembali punya mesbah doa keluarga, kembali berdoa, punya waktu-waktu bersekutu di dalam Tuhan, memecah-pecahkan roti, buka puasa bersama, sendau gurau bersama. Bahagianya kehidupan ini adalah karena kita dipercayakan harta pusaka, yaitu keluarga kita sendiri. Yesus begitu besar di dalam keluarga.
dan dipertemukan dengan keluarga-keluarga dalam Tuhan, komunitas dalam Tuhan, dengan mentor rohani, dengan saudara-saudara seiman, dengan sahabat-sahabat seiman. Jagai semua kekayaan Tuhan ini semasa hidup. Dan dengan berbuat baik hanya untuk Tuhan, bisa mengirimkan cendol, bisa kirimkan buah, bisa kirimkan pastel, bisa kirimkan berkat-berkatnya. Ini kesempatan-kesempatan semasa hidup. Ilmu 100 jadi 50 yang pernah saya bagikan minggu lalu. Buat apa ambil 100 kalau mati sia-sia? Lebih baik sebagaimana seorang sahabat seperti Hu tadi berbuat baik kepada Serat. Dia memberkati Serat dengan 2 shock breaker mobil. Saya sempat mau nolak-nolak, Tuhan berkata, tidak boleh nak, bukan untuk engkau, untuk anakmu, dan lewat kasih karunia anakmu perahuku terbentang. Jadi pada Serat, gembala yang dipilih sebelum saya menikah, yang jadi komando di Father's Miracle, ini kasih karunianya memang besar, luar biasa. Seorang suhu ternama seperti itu pun seperti memberi persembahan ke Melkisedek. Demikian dia memberkati Serat, jalan hidupnya 2 kali didoakan kembali pada Yesus. Banyak orang bertanya ke saya sesudah dia meninggal, Pak, dia masuk surga nggak? 100% sahabat saya, Suhu Sindu Berlian, masuk surga. Kenapa? Karena saya yang diberi mandat 10 tahun ini melayani dia, mengembalikan dia kepada Yesus genap sempurna. Mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah ini, bagian ke-7 ini. Kita sambung bagian ke depan, minggu depan lagi. Pastor Serat akan tutup dalam doa dan doa berkat Bapa Surgawi. Pada ibadah hari ini, kita telah mendengar bagian ke-7 serial Gereja Mula-Mula Tuhan dengan tema Orang Hidup atau Orang Mati. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan sehati dan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya, kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu dan lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi penuh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.